Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Senin 20 Februari 2023, hari biasa pekan ke-7. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 14-29. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana seorang ayah yang anaknya sangat menderita
karena kerasukan roh jahat dan datang kepada Yesus. Ayah tersebut memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Namun ada satu hal yang muncul dalam kisah ini, yaitu tentang keraguan. Maka ayah tersebut berkata kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Tentu saja keraguan tersebut ditegur oleh Yesus dengan memberikan penegasan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik untuk kita renungkan bersama-sama melalui teguran Yesus kepada ayah orang yang kerasukan roh jahat. Sang ayah tersebut mengatakan kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Beratnya masalah, penyakit, penderitaan, dan sejenisnya memang bisa merapuhkan iman dan rasa percaya manusia kepada Allah. Apalagi dikatakan dalam kisah dalam bacaan Injil, bagaimana bahwa penderitaan anak itu sudah berlangsung lama. Keadaannya pun semakin memburuk. Lebih lagi sebelumnya para murid sudah berusaha untuk menyembuhkan anak tersebut. Tetapi para murid tidak bisa menyembuhkan anak tersebut. Maka kegagalan ini menambah keraguan sang ayah terhadap Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari pengalaman kisah Injil pada hari ini. Yesus mau menyampaikan kepada kita bagaimana kita sebagai para murid-murid untuk menanamkan rasa percaya penuh akan kasih Allah. Percaya merupakan kata kunci untuk masuk ke dalam relasi pribadi Yesus. Dari relasi itulah akan lahir kesembuhan, sukacita, damai, dan keselamatan. Semoga dengan renungan singkat ini, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus semakin dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.